Pernah nggak sih lo mikir orang tua kita yang dulu keras, suka marah-marah, dikit-dikit ngatur, yang katanya orang tua strict itu bikin anak tambah nurut, sukses. Tapi emang iya? Masa sih aturan yang ketat dan terlalu disiplin itu bikin anak bahagia? Atau jangan-jangan malah bikin makin tertekan? Bikin makin stres, bikin makin males pulang ke rumah? Oke, kali ini gue bakal coba bahas tentang gaya parenting yang sering dipakai di kebanyakan keluarga di Indonesia. Nah, salah satu gaya parenting yang paling sering kita dengar yaitu strict parenting. Alias orang tua kaku, tegas, banyak aturan. Pokoknya kayak didikan VOC lah. Rasa menang gue tuh es terus. Oh, ya kole tak. Kata ini gue kerketen. Maksudnya baik kok biar bikin anak disiplin, ngerti aturan sama gak macem-macem. Pertanyaannya, apakah bener ini cara efektif? Atau malah jadi jebakan buat anak yang bikin mentalnya drop dan gak berani buat berekspresi sendiri? Bayangin aja, ada anak disuruh belajar mulai jam 7 malam. Kalau misalkan dia telat 5 menit ya, pasti diomelin. Kalau misalkan mau main, harus ngomong dulu sama orang tuanya. Kalau nggak ngomong, itu pas pulang, pasti diomelin. Dimarahin kan? Ya udah Saya juga dimarahin. Ya udah berarti lu dimarahin gara-gara ngelawan malu sama bapak lu. Sebenarnya kalau dari sisi positifnya, anak-anak strict parent biasanya rapi, lebih ngerti aturan, lebih taat, dan gak macem-macem. Disuruh A ya A, disuruh B ya B. Tapi di sisi lain banyak juga negatifnya. Gampang minder, gampang stres, cemas berlebih, dan bikin agak berjarak sama orang tua. The authoritarian parenting style, while seeking obedience and discipline, often sacrifices the child's autonomy and stifles their individuality. In the future, children raised under authoritarian parenting may struggle with making decisions, lack confidence in themselves, and find it hard to express their thoughts and feelings. Nunjukin bahwa pola asuh otoriter atau strict parenting ini cenderung banyak negatifnya. Hubungan anak sama orang tua jadi renggang, dan anak pun tumbuh dengan beban. Pertanyaannya, di zaman modern kayak gini, emang strict parenting masih relevan? Jawabannya mungkin masih efektif, tapi harus ada modifikasi. Bukan lagi anak yang harus patuh tanpa bisa tahu alasannya apa. Anak sekarang tuh justru lebih butuh namanya penjelasan, butuh namanya alasan. Kalau misalkan orang tuanya ngelarang ini, anak tuh pasti nanya, emang kenapa? Contoh simpelnya deh, orang tua nyuruh tidur jam 9, misal, tanpa dikasih tahu alasannya apa. Ya kan jatuhnya jadi kayak maksa. Coba kalau diganti kayak gini, jangan begadang, tidurlah udah jam 9, biar besok badannya sehat, seger, terus pas lagi sekolah kan pikiran fresh. Coba kalau dijelasin kayak gitu. Jadi anak nggak cuma patuh, tapi ngerti alasannya. Mungkin zaman dulu strict parenting dianggap cara terbaik. Tapi kalau sekarang nggak bisa sama persis. Anak zaman sekarang kan lebih terbuka, lebih kritis, gampang ngelawan malah. Hanya parenting itu harus seimbang, kayak tetap tegas, tapi kasih tahu alasannya apa. Itu juga kan bisa ngasih ruang buat anak berekspresi. Jadi dia bisa milih ke depannya mau ngapain. Jadi, strict parenting itu sebenarnya baik apa buruk? Jawabannya nggak sesederhana itu, Panjul. Ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Intinya, orang tua harus bisa nyari titik balance-nya. Disiplin tetap ada, tapi kasih sayang jangan hilang. Karena kan anak itu bukan robot yang harus patuh 24 jam. Mereka juga manusia yang butuh didengar, butuh dimengerti, dihargai, dan dikasih ruang untuk berkembang. Dan mungkin pertanyaannya bukan strict parenting itu baik atau buruk. Mana cara jadi orang tua yang efektif tanpa bikin anak jadi tertekan. Nah, kenapa sih pola asuh kayak gini bisa muncul? Alasannya simpel, karena orang tua itu sayang, pengen anaknya aman, pengen punya masa depan yang cerah. Jadi, mereka bikin aturan tegas. Bukan buat marah-marah doang, tapi karena mereka cinta. Tapi psikologi modern ngasih warning. Teori self-determination bilang, anak itu butuh 3 hal penting. Rasa bebas ambil keputusan, rasa mampu, dan rasa diterima. Kalau itu semua ditekan, kan anak pasti jadi minder, takut salah, nggak bisa berekspresi, dan nggak berani buat ambil resiko besar. Jadi kesimpulannya strict parenting itu ada plus minusnya. Bisa bikin anak disiplin, tapi juga bisa bikin anak stres. Para ahli sepakat parenting yang seimbang itu bisa bikin anaknya siap buat ngadapin kehidupan di luar. Mereka bukan cuma nurut, tapi juga punya mental yang kuat entarnya. Nah, kalau misalkan strict parenting bisa bikin anak jadi kayak robot, gimana kalau sebaliknya? Orang tua yang terlalu los atau yang terkesan terlalu santai,
Apa nggak bikin anaknya terlalu cepat berkembang atau malah jadi kebablasan kayak kuda lumping? Jawabannya ada di video selanjutnya. Understanding these parenting styles empowers us to make informed choices and create nurturing environments that best suit our children's needs according to time and situation. Atau kalau misalkan lu punya pendapat sendiri, bolehlah ditulis di kolom komentar. Oke, sekian gue Juki. Adios.